Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita dapat melaksanakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, aktivitas ibadah kita, kegiatan, perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, di mana saja kalian berada, bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Selain merupakan waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan Al-Qur'an, yang mana di bulan Ramadan juga termasuk daripada waktu dilaksanakannya rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Yang mana puasa adalah wajib bagi kita umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang kita laksanakan di bulan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya menjadi satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu hadis qudsinya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya setiap amalan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh manusia, adalah untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa, karena kata Allah, puasa adalah untukku dan aku nanti yang akan membalasnya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, ada banyak sekali hikmah yang terdapat di dalam puasa tersebut, disyariatkannya puasa tersebut. Di antara hikmah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam salah satu kitabnya, di situ disebutkan para cendekiawan dan para ulama mengetahui rahasia-rahasia hikmah di balik disyariatkannya puasa.
Mereka menemukan banyak sekali faedah-faedah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Dikuatkan juga oleh para pakar-pakar di bidang kesehatan yang melihat bahwa dalam puasa terdapat penanganan dan penjagaan yang sangat baik, juga obat yang paling mujarab bagi banyak penyakit pada tubuh manusia yang tidak dapat ditangani kecuali oleh penjagaan sempurna serta memutus daripada makan dan minum untuk beberapa waktu, yang mana maksudnya adalah orang tersebut melaksanakan puasa. Lebih lanjut lagi, Asy-Syaikh As-Sabuni menyebutkan ada 4 hikmah disyariatkannya puasa. Secara ringkas, 4 hikmah puasa itu adalah: yang pertama, mengapa kita disyariatkan untuk berpuasa? Maka kata Syekh As-Sabuni, yang pertama adalah puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk melatih manusia agar tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensyariatkan ibadah kecuali untuk mendidik manusia, membentuk kemampuan manusia agar menjadi insan yang bertakwa, membuatnya terbiasa untuk tunduk, beribadah, dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di dalam hadits qudsi disebutkan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Dia telah meninggalkan syahwat, telah meninggalkan makanan, serta meninggalkan minum karenaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Karena sebagai bukti rasa patuh, sebagai bukti rasa tunduk, ia mau melaksanakan puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia pahala yang berlipat ganda. Maka penghambaan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyerahan total ini menjadikan manusia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi dasar, menjadi tujuan yang paling utama disyariatkannya ibadah di dalam puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua adalah puasa disyariatkan untuk melatih jiwa dan membuatnya terbiasa dalam menanggung beban serta kepayahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi as-sabru anil masyaqqati, as-sabru anit ta'ati, sabar di dalam setiap kesulitan-kesulitan dan juga sabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Hikmah yang kedua ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam puasa ini ialah agar mendidik jiwa dan membiasakannya untuk sabar dalam menanggung rasa susah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa dalam hal ini mendidik agar kita memiliki kekuatan, keinginan melakukan sesuatu dan menjadikan manusia lebih bijak dalam mengatur hawa nafsunya dan keinginannya. Karena bahwasanya hawa nafsu adalah harus kita jaga, hawa nafsu yang kita miliki harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita sendiri. Karena bahwasanya jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar, qila ayyul jihadil
akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafas. Di dalam salah satu peperangan yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian kaum muslimin pulang dari peperangan, lalu Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya bahwasanya kita semua telah pulang dari jihad di medan perang, jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian sahabat bertanya, apa itu yang dimaksud dengan jihad yang besar ya Rasulullah? Kemudian dikatakan oleh Nabi, yakni jihad terhadap hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah puasa melatih manusia untuk lebih peka terhadap lingkungan, peka dan welas asih terhadap sesama manusia dengan melembutkan hati serta jiwa yang melakukannya. Jadi puasa melatih agar seseorang memiliki pembawaan cinta, kasih sayang, welas asih pada diri manusia itu, agar menjadikan manusia yang berhati lembut, berjiwa baik, serta menggerakkan manusia pada sumber keimanan yang dimilikinya. Maka puasa bukan hanya sekedar menghalangi manusia dari makan dan minum, melainkan merupakan cara memunculkan kekuatan spiritual pada diri manusia agar bisa merasakan apa yang banyak dari saudara mereka rasakan. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan ini adalah agar melatih diri kita untuk lebih peka terhadap lingkungan kita, untuk menimbulkan daripada jiwa kita agar peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita merasakan apa yang orang lain rasakan agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan bahagia, serta kita bisa membantu orang lain sebagaimana kita merasakan kebahagiaan yang kita miliki. Maka kita pun harus peka terhadap orang lain, kita pun harus membahagiakan orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang keempat, yang terakhir, kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, bahwasanya puasa membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan pada diri manusia rasa takut. Mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tersebut enggan mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan manusia itu tersebut menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya la'allakum tattaqun, dengan orang yang melaksanakan puasa maka dia bersungguh-sungguh agar menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa membersihkan jiwa manusia bagi siapa saja yang menanamkan di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Puasa juga menjadikan manusia yang bertakwa lagi bersih dengan menjauhkannya dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia di balik puasa ialah mencapai martabat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita raih. Inilah cita-cita bersama kita, agar kita keluar daripada bulan Ramadan ini kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.